sekalian, silakan. Bagi yang membaca buku, silakan. Tetapi kalau saya ya pribadi itu lebih tepat kepada mintalah doa yang kita pahami. Sepakat para ulama mengatakan tidak ada doa khusus di sini dengan bahasa tertentu. Kalau yang bisa bahasa Arab silakan. Kalau yang tidak bisa, minta doa dengan bahasa Indonesia yang kita pahami. Ya, saya sering ingatkan kepada jamaah dalam putaran pertama dari makam Ibrahim sampai rukun Yamani, mintalah doa ampunan untuk diri kita. Berputar. Ya Allah, saya datang ke sini ya Allah, ke Ka'bah ya Allah. Saya meminta ampunan kepadamu ya Allah. Kalau ke tempat ini saya belum juga engkau ampuni, maka tunjukkan tempat mana lagi yang saya akan datangi ya Allah. Ya Allah, saya pernah berbuat maksiat. Ya Allah, saya pernah berbuat zalim. Terus curhat kepada Allah, meminta ampun untuk diri kita. Sampai di sana rukun yang mana membaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Lalu mulai lagi dari sini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Putaran kedua. Minta doa ampunan untuk ayah kita. Ya Allah, ayah saya ya Allah yang telah berjuang mencari nafkah untuk saya dan kakak-kakak saya. Ya Allah, saya mohon kebaikan untuk ayah saya ya Allah. Kalau sudah wafat doakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Terus doakan ayah kita. Ya. Ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Lalu mulai lagi dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Putaran ketiga, doakan ibu kita. Ya Allah, ibu saya ya Allah yang telah melahirkan saya ya Allah, ampuni dosa ya Allah. Kalau sudah wafat doakan Allahumma qul la hawar amhawa ya wafat. Ya Allah, lapangkan kubur ibu saya ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan ya Allah. Ibu saya telah melahirkan saya ya Allah, bersimbah darah, hamilnya dalam 9 bulan susah tidur, ya, dalam melahirkan saya berjuang antara hidup dan mati. Terus doakan ibu kita. Setelah itu ditutup dengan subhanallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran keberapa sekarang? Keempat. Keempat atau ketiga? Keempat. Untuk diri kita, untuk ayah kita, untuk ibu kita, yang keempat, untuk istri kita atau suami kita, bapak dan ibu. Doakan, ya Allah, jagalah rumah tangga kami ya Allah, berikanlah keberkahan ya Allah kepada rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan suami kami dalam mencari nafkah. Tolong bimbinglah dia mencari nafkah ke jalan yang halal, yang diridhoi olehmu ya Allah. Doakan ibu ya. Bapak juga doakan ibu. Ya Allah, istri saya ya Allah, tolong ampuni dosa-dosanya ya Allah. Terus doakan. Putaran kelima, doakan anak kita. Siapa putaran kelima? Anak. Sebut namanya Bu. Ya, anaknya ada 12, sebut semua 12 boleh satu-satu. Ya, sebut doakan. Ya Allah, sebulan ya Allah, sekarang sedang kuliah ya Allah. Mohon luluskanlah dia dengan nilai terbaik ya Allah. Terus, ya Allah, anak saya belum punya keturunan ya Allah. Ya, berikanlah keturunan dia ya Allah. Terus doakan anak-anak kita nomor 1, kedua, ketiga. Putaran ke-6, doakan adik kita, kakak kita, ya, encing kita, paman kita, semuanya doakan, kakek kita, nenek kita, doakan semuanya, saudara-saudara kita. Putaran ke-7, doakan teman kita dan juga tetangga kita. Boleh jadi kita berangkat umrah, tetangga kita lah yang menjaga kita. Mungkin selama kita pergi ya dari rumah, itu tetangga kita yang menjaga tuh, ngeliatin rumah kita itu siapa yang datang. Doakan Bu, mereka Pak ya, semuanya doakan. Nah, itu yang saya sarankan rasanya lebih tepat. Kenapa? Karena Allah mengatakan silakan sini minta. Kebagian tidak pertanyaan? Bagian. Tapi kalau nanti mau membaca buku silakan. Ya, tapi sayang gitu. Sayangnya apa? Allah mengatakan silakan sini berdoa. Silakan kata Allah dengan bahasa yang kamu pahami. Orang Sunda, orang Cianjur, orang Jawa, orang manapun, silakan dengan bahasa yang dia paham. Seperti itu. Karena kebanyakan orang membaca buku dia pun tidak paham apa artinya. Ya, minta doa keturunan dibacanya doa apa? Seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Baik, kita akan mulai ya, untuk melaksanakan tawaf sekarang. Tawaf itu dimulai Bapak dan Ibu dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Mana Hajar Aswad tadi? Saya sudah katakan? Batu. Oke, baik, kita sebelah sini semua. Ibu, turun. Hajar Aswad. Bisa tidak memegang Hajar Aswad? Ramai Pak orang Pak, bukan cuma kita yang mau megang. Ramai di situ sampai tumpuk-tumpukan orang di Hajar Aswad. Kalau tidak bisa, boleh menghiaskan dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Allahumma zid hadzal baita tasrifah wa ta'zimah wa takrimah wa mahabbatan wa zid man sarafahu wa karamahu
hajjahu aw ihtamarahu tasrifan wa takriman wa ta'ziman wa biran. Nah, itu adalah doa sunnah pertama kali melihat Ka'bah. Masuklah kita ke dalam, kita mulai tawaf ya. Nah, begitu kita mau mulai tawaf dari garis Hajar Aswad, ini ada doa sunnah lagi yang diperintahkan oleh Nabi. Ini tinggal diikuti saja di sana. Saya akan pimpin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bimana suka batas sunnah di kitabika barafa'an di ahdika attiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru kita angkat tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Ayo angkat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Mulai kita jalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Sampai lagi sini di makam Ibrahim ya. Maka inilah kita memulai doa yang mau kita mintakan kepada Allah. Putaran pertama tadi doa teman untuk guru kita, putaran kedua untuk ayah kita, putaran ketiga untuk ibu kita, putaran keempat untuk istri kita atau suami kita, putaran kelima untuk anak kita, putaran keenam untuk saudara kita, adik kita, kakak kita ya, putaran ketujuh untuk tetangga kita, teman kita, sahabat kita ya, doakan mereka semua. Nah, ini tadi Pak, itu Ismail ya. Nanti ketika di sana itu ada yang namanya pancuran mas. Pancuran mas ini tidak ada tujuannya Bapak dan Ibu sekalian. Itu fungsinya adalah untuk menurunkan air yang ada di atas Ka'bah kalau bisa ya. Dan inilah yang dinamakan Bukit Ismail. Bukit Ismail. Dahulu Bapak dan Ibu sekalian, Ka'bah ini yang kita lihat ya, yang kita lihat kotak ini dahulu bentuknya tidak kotak. Bentuknya adalah persegi panjang sampai sini. Hah? Ini sejalan ya. Bentuknya panjang sampai sini, Ka'bah itu. Dari ujung sampai sana. Persegi panjang. Lalu kenapa sekarang menjadi kotak? Ada yang tahu? Nah, dahulu Bapak dan Ibu sekalian, Ka'bah ini pernah terbakar di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan terbakarnya itu karena tersambar petir. Ada yang mengatakan terbakarnya itu karena berhala-berhala mereka. Ya, pada intinya Ka'bah ini pernah terbakar. Dan ketika Ka'bah terbakar, ini orang-orang Quraisy, kafir Quraisy berkumpul Bapak dan Ibu. Ketika berkumpul, mereka bersepakat mengumpulkan dana untuk membangun kembali Ka'bah. Akhirnya dana yang dikumpulkan itu tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Karena orang Quraisy itu tahu Bapak dan Ibu. Tahu kalau untuk Ka'bah itu jangan pernah pakai yang buruk. Kenapa? Kalau pakai yang buruk nanti takut seperti dahulu ada seorang raja, Raja Abraham. Abraham kenal? Raja Abraham yang datang untuk menghancurkan Ka'bah, ingat nggak? Yang diserang oleh pasukan burung ababil. Dikisahkan dalam surat Alam Tara apa ala Rabbuka bias habil bil. Nah, orang-orang Quraisy itu tahu cerita itu. Jadi nggak mau orang Quraisy itu uang judi dipakai buat membangun Ka'bah, tidak mau. Karena uang yang halalnya sedikit, maka Ka'bah ini tidak cukup bangunannya. Hanya sampai kotak ini saja. Nah, tapi hikmahnya apa? Hikmahnya di sini adalah karena Ka'bah dahulu batasnya sampai sini, maka Allah beri keistimewaan. Siapa yang bisa sholat di dalam Ka'bah? Kecuali presiden. Betul? Benar nggak? Kita orang biasa bisa nggak sholat di dalam Ka'bah? Tetapi inilah maha adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang datang bisa merasakan dan mendapatkan pahala sholat di dalam Ka'bah. Caranya bagaimana? Sholat di dalam Hijr Ismail. Pintunya nanti dari sini. Sekarang itu ngantri Bapak dan Ibu sekalian. Untuk sholat dalam sini ngantri. Misalkan masuk 50 orang, masuk 50 orang keluar lagi. Ya, nanti kita usahakan kita untuk dapat sholat di Hijr Ismail. Karena pahalanya sama seperti orang yang sholat di dalam Ka'bah. Inilah makna dan hikmahnya. Ya, karena kita bukan presiden, tapi Allah beri keadilan buat makhluknya. Kita bisa sholat di dalam Ka'bah sini. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Ya, baik kita lanjutkan lagi jalan. Kita masih berdoa, ya. Mau doakan suaminya, doakan ayahnya, ibunya, silakan. Terus doa, ya. Kalau doanya sudah habis, jangan ngobrol, ya. Dilakukan dengan zikir. Nah, Bapak dan Ibu, nanti ketika tawaf, walaupun kita mendekati Ka'bah, tolong jangan sentuh Ka'bah dulu. Karena Ka'bah itu mengandung parfum. Tadi apa larangannya? Tidak boleh
wangi-wangian. Ka'bah ini selalu dibaluri oleh minyak pewangi. Ya, kenapa? Kalau nggak dibalurin apa jadinya? Bau nggak? Bau, karena banyak yang cium kan ya. Maka jangan pegang dulu, ya. Jangan cium Hajar Aswad dulu, jangan pegang dulu. Walaupun itu ada kesempatan, tolong jangan dulu. Kita utamakan ibadah dulu, ya. Sedangkan lewat ini, dan inilah yang disebut dengan rukun Yamani. Ada doa sunnah kedua. Apa tadi dibaca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban wa qina adzaban adra ya Allah ya Rasul ya Hajar Aswad nanti itu pasti tidak akan terlihat oleh mata. Kenapa? Karena ramainya orang, berjubelnya orang, dan kita nggak berada di depan diri, tapi dari belakang sini. Bagaimana caranya kita melepaskan Allahu Akbarnya? Ya, caranya pertama, Bapak dan Ibu, bisa melihat tulisan ini. Tulisan ini hanya ada di atas Hajar Aswad. 1, 2, 3, 4, 5. Dapetin momen Ya. dulu. Kalau tidak kelihatan juga, misalkan tidak kelihatan, maka lihatlah di sebelah kanan kita nanti ada lampu berwarna hijau. Ada lampu berwarna hijau. Lampu ini sebagai penanda bahwa Bapak dan Ibu lurus dengan Hajar Aswad. Ya. Kalau tidak kelihatan juga, lihat orang yang bergelantungan di sini. Ada yang bergelantungan di sini. Nanti ada askar yang bergantungan di sini. Tugasnya adalah mengamankan orang-orang yang mencium Hajar Aswad. Kalau ada yang terdesak, ya sesak napas, ditarik dari sini seperti itu. Misalkan seperti itu. Cirinya itu, ya. Jadi Bismillahi Allahu Akbar itu harus lurus. Terkadang antrian kita tidak seperti ini, Pak, karena ke belakang mengulang. Kalau saya udah mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ke belakang belum sampai sini udah mengucap. Maka jangan dulu, ya. Bapak harus paskan dulu. Saya di sini kan ini benar, ya. Makanya ini diperlukan adalah melihat sebelah kiri dengan atau lampu berwarna hijau. Paham ya Pak ya? Lalu yang mohon maaf mungkin yang sekiranya sepuh nanti berada di depan bersama saya. Nanti saya akan ingatkan. Tapi kalau yang muda-muda insya Allah sudah paham. Ini tandanya, itu tandanya orang bergelantungan. Ya, paham sampai situ? Begitu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, melanjutkan dengan doa apa tadi? Yang pertama, Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Terus berdoa, lalu tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak dan Ibu, kita memiliki satu guide, ya. Namanya Ustaz Jazuli. Dia mungkin di Mekah memang selalu mendampingi saya dalam mal. Dia biasa berada di depan atau saya di depan, dia di belakang. Biasanya Ustaz Jazuli nanti akan membacakan buku. Doa-doa yang ada di dalam buku. Ini silakan, Bapak dan Ibu mau mengikuti silakan. Tapi kalau saya menyarankan, doalah dengan apa yang kita mau minta kepada Allah. Jangan salahkan Ustaz Jazuli ya, jadi ya, Ustaz diajarkan di manasik nggak boleh baca buku, jangan. Saya nggak mengajarkan begitu. Saya mengatakan yang lebih baik doalah sesuai dengan kebutuhan kita dengan bahasa yang kita paham. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh, bahasa Sunda, bahasa Jawa boleh. Seperti itu ya. Nanti termasuk doanya biasanya saya di depan, nanti ada Pak Ustaz Jazuli di belakang. Tapi alhamdulillah kita berangkat bersama guru kita, ya, Kiai Haji Ustaz Khairuddin. Ya, alhamdulillah beliau ada di sebelah kiri kita, ya. Insya Allah beliau akan mendampingi dan mendoakan kita semua sama-sama di sana, ya. Nah, termasuk tauhid untuk nanti saya dengan guru kita di sini dan di belakang Ustaz Jazuli khususnya untuk siapa yang perlu kebutuhan khusus, ya. Misalkan ada yang lambat tidak ditarik, ayo jangan lambat, ayo jangan suka banyak ditawar dulu, ya. Nah, sampailah kita misalkan di putaran terakhir, putaran ketujuh, maka Bismillahirrahmanirrahim, selesailah kita tawaf dan saya akan siapkan tempat di sebelah sana. Ayo, sebelah sini Pak. Sudah selesai putaran tawaf ketujuh ya. Nah, di sini tempatnya nanti Bapak-Ibu sekalian ada hadis yang mengatakan kalau kita selesai tawaf maka lakukanlah sholat sunat 2 rakaat. Apa nama sholatnya? Sholat sunat tawaf. Sholat sunat tawaf, ya. Di mana tempatnya? Ini sesuai Quran. Sholatlah kamu di belakang maqam Ibrahim. Hadisnya jangan salah tafsir nih Bapak dan Ibu. Ya, kadang ada yang salah tafsir. Dia sholat memang benar gunakan makam Ibrahim, tapi di situ akhirnya apa yang terjadi? Pindah-pindah dari sholat. Maka sholatlah di tempat yang sudah disiap
jasa. Biasanya posisi sana itu menempatkan tali-tali di sini. Tapi sholatlah di belakang tali dan menghadap ke Ka'bah. Sholat sunat apa namanya? Sholat sunat tawaf. Berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat pertama membaca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua? Qul huwallahu ahad. Ya, baca 2 surat itu. Tapi Al-Fatihah harus dibaca dulu. Al-Fatihah harus dibaca ya. Begitu. Selesai sholat ya, 2 rakaat dan lama-lama 2 rakaat saja. Mereka diminta bangun kembali di sini. Ayo Bapak Ibu kita berkumpul, kita berdoa bersama menghadap ke Ka'bah. Apa yang dipimpin oleh guru kita berdoa bersama, meminta keberkahan oleh Allah dan kita diampuni dosa kita. Selesai berdoa, di tiang-tiang ini nanti di Masjidil Haram ini ada tong-tong yang diisi dengan air Zam-Zam. Sunnah yang berikutnya adalah mengambil air Zam-Zam, menghadapkan diri kita ke Ka'bah, ke kiblat dan berdoa kepada Allah. Yang punya penyakit minta disembuhkan penyakitnya dengan air Zam-Zam itu. Yang mau minta keberkahan, minta untuk diri kita, untuk tubuh ini, agar berkah. Seperti itu. Doanya bagaimana? Sudah dipimpin saja. Kalau dikasih catatan pusing tidak? Pusing sudah. Kalau nggak beres saja ya, uang udah dibayar ini gitu ya. Udah pimpin ya. Selesai minum air Zam-Zam, maka rukun yang berikutnya